Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Ia meminta kepada pemangku kepentingan agar alur pelabuhan di Belawan segera dinormalisasi agar menjadi daya tarik kapal internasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, ia mendorong agar normalisasi alur pelabuhan dipercepat demi meningkatkan daya tarik kapal internasional. Menurutnya, normalisasi alur Pelabuhan Belawan juga sebagai pelabuhan hubungan internasional yang merupakan pintu masuk wilayah Indonesia bagian barat. 70% kapal dunia melintasi Selat Melaka, baik dari Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, dan negara lainnya untuk menuju Amerika Serikat dan negara Eropa. Fasilitas kepelabuhanan terutama adalah alur, itu harus bagus dulu, nomor satu. Alur sekarang ini di Belawan terjadi pendangkalan yang hebat. Ini butuh untuk segera dinormalisasi. Ini nggak bisa itu. Ini alur ini yang pertama adalah daya tarik daripada pelayaran internasional tadi. Kalau alurnya nggak dalam, mereka nggak mau. Gitu. Terus tentu dari kedalaman alur ini segera dinormalisasi. Terus yang kedua adalah tentu kapasitas daripada kren kita yang dimana tadi ternyata masih cukup baik, masih mumpuni. Load faktor daripada kren dan tempat penumpukan kontainer itu masih cukup banyak. Pelindo 1 menyebutkan normalisasi diperlukan mengingat Belawan merupakan pelabuhan hubungan internasional dan 70% kapal dunia melintasi Selat Melaka. Alur yang dalam dan terintegrasi akan meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik. Terkait alur pengerukan Pelabuhan Belawan yang hingga saat ini prosesnya masih mandek. Harapannya dengan kedatangan Pak Haryo tadi kondisi itu bisa disuarakan dan dapat segera dilakukan pengerukan di Pelabuhan Belawan. Seperti diketahui memang kondisi pengerukan di alur di Pelabuhan Belawan mengalami pendangkalan yang cukup signifikan. Rata-rata per tahun sedimentasi mencapai 70-80 cm, sehingga akan berdampak kepada kapal-kapal yang masuk dan akan akan keluar Pelabuhan Belawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapannya terkait proses persetujuan RIP ke Kementerian Perhubungan tadi sudah saya sampaikan masih ada kemacetan di proses penerbitan surat rekomendasi dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Harapannya dengan kedatangan Pak Haryo ke Belawan tadi sudah kita sampaikan, harapannya proses penerbitan rekomendasi dari pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi dapat segera dikeluarkan sehingga penyusunan rencana induk Pelabuhan Belawan jangka pendek, menengah, dan panjang dapat segera terrealisasi. Mahadi menjelaskan pendangkalan terjadi setiap tahun akibat sedimentasi mencapai 70 hingga 80 cm. Kondisi ini mempengaruhi kapal-kapal yang masuk dan berdampak langsung pada aktivitas pelabuhan. Pihak Pelindo berharap kunjungan Komisi 7 DPR RI mampu mempercepat pengerukan dan percepatan infrastruktur di Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Yuda Bahar, Ainis melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum terdakwa kasus narkotika Rahmadi menilai dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kliennya dipaksakan. Kuasa hukum juga menyebut penangkapan Rahmadi syarat kriminalisasi oleh tim Ditres Narkoba Polda Sumut. Sidang kasus narkotika dengan terdakwa Rahmadi warga Tanjung Balai kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Sidang dengan nomor perkara 180 pidana khusus 2025 dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Carolina Selvia Sitopo. Agenda sidang kali ini adalah jawaban jaksa atas eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Jaksa penuntut umum Eko Maranatha Simbolon dan Agung Nugraha menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim penasehat hukum Rahmadi. Namun kuasa hukum yang diwakili Thomas Tarigan dan Suhandri Umar menyatakan dakwaan jaksa dipaksakan dan tidak berdasarkan fakta hukum. Ya, secara subjektif JPU tadi sudah memberikan jawaban dari eksepsi kita. Ya, kita menurut keyakinan dan kebenaran keterangan saksi-saksi dan bukti yang sudah kita terima,
melakukan eksepsi bahwa ada hal-hal yang menurut kita itu secara formil itu memang ada sesuatu yang melanggar lah. Nah, saat ini kan jawaban dari jaksa secara subjektif juga jaksa sudah melakukan jawabannya. Mungkin nanti pasca ini kita tunggu nanti untuk putusan selanjutnya di tanggal 29. Harapan kita hakim mempertimbangkan nanti eksepsi dari kita karena banyak hal yang formil sebenarnya yang menurut jaksa dakwaan itu sudah benar, menurut kita belum. Termasuk error in persona misalnya kan tentang identitas dari terdakwa. Klien kita mengaku bahwa sebuah barang itu miliknya dan diakui dan diperoleh dari temannya berinisial itu gimana tadi? Oh, itu tidak benar. Itu dakwaan jaksa. Di dalam proses dakwaan jaksa menyatakan seperti itu. Tetapi menurut pengakuan klien kita terhadap kita sebenarnya bahwa dia ada dugaan dari keterangannya itu memang ini dipaksakan, ya kan, dugaan kriminalisasi itu karena dia dipaksa untuk mengakui saat diperiksa di Polda. Seperti itu dia. Iya, karena sampai saat ini dia menyatakan ke kita itu tidak benar. Kuasa hukum juga membantah pernyataan JPU yang mengungkapkan Rahmadi mengaku sabu-sabu 10 gram yang diamankan merupakan miliknya. Mereka menyatakan pengakuan tersebut diperoleh oleh paksaan penyidik. Penangkapan Rahmadi pada 3 Maret 2025 diduga tidak sesuai standar operasional prosedur. Rekaman CCTV di sebuah toko pakaian tempat Rahmadi ditangkap menunjukkan aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kanit 1 Subdit 3 Kompol Dedi Kurniawan. Video itu telah viral di media sosial dan menyulut reaksi publik. Atas tindakan itu, kuasa hukum telah melaporkan Kompol Dedi Kurniawan ke Bid Propam dan Ditreskrimum Polda Sumut atas dugaan penganiayaan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan setelah pada 29 Juli 2025. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pria tak dikenal memakai celana panjang dan kaos berwarna hitam terbaring lemah di pinggir jalan Megawati menuju jalan tol Binjai. Warga sekitar dan pengendara mengerubungi dan mencoba mencari tahu identitas, namun tak satu pun ada yang mengenal. Pria ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas keamanan pabrik. Warga pun menduga ia adalah seorang pencuri yang akan melakukan aksi pencurian kabel listrik dan lampu. Namun pada saat melancarkan aksinya, ia terkena aliran listrik hingga membuatnya tergeletak lemas. Ini kabelnya ini di depan ini yang diambilnya? Iya Pak, kabel depan ini Pak. Oh diambilnya? Iya. Jadi masih tergeletak itu aja? Tergeletak ada Pak. Sering kejadian gini sini Bang? Lampu sering Pak, baru ini dapat tersangkanya Pak. Di sekitar tiang listrik ditemukan satu obeng yang diduga digunakan untuk mencuri kabel listrik, sementara lampu jalan yang hendak dicuri diamankan Satpam. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam pencuri menjebol plafon minimarket di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku kemudian mengacak-acak meja kasir serta gudang minimarket. Bahan sembako, susu, dan alat perlengkapan rumah tangga kemudian dibawa kabur keduanya. Akibat pencurian tersebut, minimarket mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan terungkap, mereka juga menggasak pakaian milik konsumen di sebuah toko laundry tak jauh dari lokasi pertama. Mereka beraksi setelah merusak gembok pintu. Dari salah satu pelaku, CS, ini juga adalah pelaku yang membobol atau melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di TKP laundry yang tidak jauh dari minimarket tersebut di Serambang, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Para pelaku kini masih diperiksa di Subdit Jatantras Polda Sumatera Selatan. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara atas perbuatan pencurian dengan pemberatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.
Hampir 2 pekan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap Riza Khalid. Sebelumnya, Kejagung menyatakan ayah Kerry Ardianto yang juga tersangka dalam kasus yang sama itu diduga berada di Singapura. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Sementara itu, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyatakan sudah mengendus keberadaan Riza Khalid. Saudagar minyak itu rupanya selama ini berada di Malaysia. Dari catatan imigrasi, Riza Khalid sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 atau sebelum Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memastikan akan berkoordinasi dengan otoritas imigrasi dan kepolisian Malaysia untuk memantau Riza Khalid. Riza Khalid menjadi satu dari 18 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kejagung mencatat akibat persekongkolan jahat itu, negara dirugikan hingga 285 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejaksaan Agung mengajukan ekstradisi untuk staf khusus dari ex-Mendikbud Nadiem Makarim, Juristan. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi laptop di era Menteri Nadiem periode 2019-2022. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman menduga Juristan berada di Australia. Maki mendesak agar Kejagung segera memasukkan Juristan ke daftar Red Notice Interpol agar segera ditangkap dan dibawa ke Indonesia. Dalam bentuk Kejaksaan Agung harus menempuh 2 upaya. Pertama, Red Notice ke Interpol supaya segera ditangkap oleh polisi setempat di negara tersebut atau melalui negara langsung tersebut bilateral. Dan dugaan saya Juristan ada di Australia. Pernah terlihat di Sydney dan ada jejak juga di Alice Springs, sekitarannya lah. Sekitaran Alice Springs. Itu informasi yang saya dapat, maka Kejaksaan Agung bisa menyasar lebih presisi, yaitu langsung ke Australia. Juristan merupakan satu dari 4 tersangka korupsi pengadaan laptop era Nadiem. Adapun 3 lainnya adalah mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyasyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsi. 2 tersangka telah ditahan, sementara 1 lainnya menjadi tahanan kota karena disebut sedang sakit. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir, pembunuh Ayam makanan non halal inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Kepolisian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. Gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Akan menerobos gerbang Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Lapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Background TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya dicekik. Noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Karena sakit hati aja sih bro. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. pembunuh. Makanan non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Kepolisian memeriksa kejelasan. Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api. isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat, lengkapinya. Jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Jika menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time.
buat saya untuk analisis. Pertanyaan Rakyat bersuara. Biro TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Sahabat Redikers, masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplor keindahan alam Indonesia bagian barat, tepatnya di pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan, gue bermotor crossan nih Redikers. Meski menurut Akam sih, untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Redikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi, gue tetap semangat nih Redikers. Ya memang seharusnya gitu Le. Gue juga penasaran tempat apa sih yang akan kita tuju. Ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini, gue bisa motor crossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung, akhirnya nyampe juga. Yeay! Belum apa? Nah, ini apa? Trek apa? Trail kita cuma di sini, berhenti. Oh, kita ngelanjutin jalan nih? Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? Sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih ya? Sekiloan jalan, Le. Biar kurus ya. Ya udah, ayo. Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Redikers, gue sampai di tujuan di air terjun Timbulun. Parah, keren banget. Wow. Rasa lelah menempuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun Timbulun, Redikers. Mantap gila. Wah, Redikers, ini namanya apa udah? Timbulun Painan. Ada berapa? 7 tingkat. Ada 7 tingkat. Ini tingkat keberapa? Ini tingkat kedua dan ketiga, berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? 4 lagi. Ya udah kita renang. Oke. Ya kan? Udah panas-panas kan? Iya. Gini udah tangguh kalian aja nih semuanya. Udah, tetap di Travel Adik. Tentu batas. Gue juga gak mau kalah nih Redikers. Meski rasa dingin sudah merasuk, tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Makanan tradisional wajik khas Jawa Tengah identik dengan bahan dasar beras ketan, santan, dan kelapa. Namun tahukah Anda, kudapan serupa juga dapat Anda temui di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bedanya di sini wajik dimodifikasi dengan bahan dasar brondolan atau kelapa sawit. Untuk pengolahan makanan ini dibutuhkan gula, pulut hitam dan putih, ragi dan tentu saja beras ketan, serta brondolan kelapa sawit sebagai bahan utamanya. Dari 10 kg sawit yang diolah menjadi inti sawit bersama bahan lainnya, dihasilkan 3 kg wajik yang dikemas menjadi 30 cup dengan harga jual Rp15.000 per cupnya. Kebetulan juga kabupaten kita ini mayoritas penghasilannya dari kelapa sawit, Bang. Jadi
itulah kita cetuskan untuk membuat wajik kelapa sawit ini. Selain di wilayah Labuan Batu Selatan, wajik dari kelapa sawit ini juga dipasarkan ke berbagai kota besar dan media sosial. Jadi, bagaimana pemirsa? Anda tertarik mencoba wajik berbahan kelapa sawit? Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Gambaran memilukan terekam dari kompleks medis Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Korban luka bergeletakan di lorong rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Sementara itu, keluarga yang berduka menangisi jenazah sanak saudara mereka, melantunkan doa di antara tangis kehilangan. Sedikitnya 32 warga sipil dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah mengantri bantuan di pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. ليش يسووا في الشباب زي هيك ليش؟ ليش يا عمري يسووا في الشباب هيك؟ شاب يما زي الوردي يروح ليش؟ شاب يما زي الوردي ليش يقنصوا هيك؟ ليش يضيعوا شبابه ليش؟ عشان طحين ولا زيت ولا خبزة؟ عشان خبزة يما. Militer Israel berdalih warga yang mendekat dianggap sebagai ancaman dan telah diberi peringatan. Setelah diabaikan, pasukan menembakkan tembakan peringatan. Namun kekacauan terus terjadi di titik distribusi bantuan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka. Inilah anak-anak Gaza yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat genosida Israel. Bagi mereka, mengungsi ke Kairo, Mesir merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, hidup sebagai pengungsi tidaklah mudah. Mereka kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan karena tidak memiliki sertifikat izin tinggal. Beruntung ada 2 orang guru dari Gaza yang bernama Hana Al-Taba dan Joan Abu Saba yang menginisiasi sekolah sementara. Di sini, anak-anak Palestina dari jalur Gaza bisa memulai belajar dasar-dasar membaca dan menulis. Namun sayang tidak ada ijazah atau sertifikat yang bisa diberikan sekolah ini. هلا في صار عدد من الأطفال كتير اللي طلعوا من غزة موجودين في مصر. تقريبا الأطفال بعمر 4 سنوات 5 سنوات هدول ما بتلقوا العلم، ما في مدارس تقبلهم لأنه ما في إقامات إنه يقدروا يفوتوا المدارس وياخذوا شهادات. فمن هان بدأت تفكير في المشروع إنه ممكن إحنا طلعنا من غزة بطولنا زي ما إحنا كده، ما قدرنا إنه ناخد أي حاجة معنا، فطبعا إحنا بنحاول إنه إحنا نأمن مصدر رزق في هذه المبادرة لإلنا، وبنفس الوقت إنه نساعد الطلاب اللي بدهم يتعلموا. Asiknya belajar membuat mereka untuk sementara melupakan trauma yang mereka alami akibat perang. Dibutuhkan dukungan psikologis bagi anak-anak Gaza yang telah kehilangan keluarganya akibat genosida Zionis Israel. Ratusan demonstran pro-Palestina melakukan long march di Paris, Prancis pada Sabtu waktu setempat, menuntut gencatan senjata segera dan mengecam genosida yang terus berlangsung di Gaza. Para demonstran meneriakkan yel-yel sambil membawa bendera Palestina, poster dan potret anak-anak yang tewas akibat pengeboman serta boneka yang melambangkan korban termuda dalam konflik di Gaza. Aksi bela Palestina juga dilakukan di pusat kota Berlin, Jerman, untuk mengecam pemerintahan Kanselir Friedrich Merz yang dinilai memasok senjata ke Israel dan melindungi secara diplomatik dalam menjalankan perang yang disebut sebagai genosida di Gaza. Para demonstran melakukan long march melewati jalan-jalan dekat gerbang Brandenburg. Sebagian dari mereka terlihat ditangkap oleh polisi. Sementara itu lainnya terlihat membawa spanduk bertuliskan seruan gencatan senjata dan mengibarkan bendera Palestina.
Sementara itu di London, Inggris, puluhan ribu orang bergabung dalam aksi besar pro-Palestina yang berlangsung di pusat kota London Sabtu waktu setempat. Demonstrasi yang dimulai dari stasiun Embankment ini melintasi berbagai landmark utama di London, seperti Jembatan Westminster, Jembatan Waterloo, dan kawasan Strand, sebelum berpuncak pada aksi massa di Whitehall. Masa aksi terlihat membawa bendera Palestina dan poster yang mengecam aksi militer Israel bertuliskan "Hentikan Genosida".